Oke, selamat datang kembali di channel Matpro. Di video kali ini kita akan membahas SMPS ya, switch power supply. Kita mau mengenal bagian-bagian power supply-nya secara langsung. Kita mau lihat apa sih di dalam rangkaian power supply ini. Kita mau lihat komponennya, nanti kita akan buka power supply-nya. Kebetulan ini ada dua power supply SMPS yang berbeda tipe ya, berbeda model, tetapi sama-sama SMPS. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dulu, like and share. Baik sahabat Matpro, kita mau buka power supply yang pertama dulu ya. Oke, kita lanjut buka dulu power supply yang kedua. Ini SMPS yang kedua. Oke teman-teman, kita coba dulu buka ya power supply-nya. Oke, sudah terbuka. Oke, ya begini dia dalamnya. Oke, sudah kita buka power supply yang kedua. Oke teman-teman, ini kita sudah buka power supply ya. Kita sudah buka ini dua power supply. Power supply adalah sama-sama SMPS ya. Ini SMPS yang biasa digunakan, bisa custom ya. Kemudian ini adalah salah satu power supply SMPS yang built-in atau biasa dipakai untuk perangkat langsung satu perangkat elektronik. Jadi seperti yang kita lihat tadi ada tutupnya. Kalau ini yang bisa dipakai untuk apa saja ya, sering dijual dan bisa dipakai untuk perangkat yang berbeda. Nah, ini adalah sama-sama SMPS. Kita mau lihat dulu di bagian dalamnya. Ini ada banyak komponen di dalam. Nah, ini yang pertama dulu. Ini power supply di pasaran sering disebut power supply kaleng. Nah, ini ada modelnya S100/24. Ini berarti 24 volt output dan 4,5 ampere ya outputnya. Jadi ini power supply DC SMPS 24 volt. Oke, langsung saja kita lihat dulu. Rangkaian SMPS itu adalah biasanya terdiri dari 5 blok ya, 5 blok. Yang pertama itu adalah di bagian input rectifier. Kemudian yang kedua adalah bagian switch mode ya. Kemudian yang ketiga itu ada bagian PWM controller. Kemudian yang keempat itu ada bagian power transformator atau power output ya. Kemudian yang terakhir itu ada output rectifier. Nah, blok-blok ini di mana saja nih blok-blok ini yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah ini kalau kita lihat di tutupnya, ini adalah masuk AC ya, 220 atau 230 volt masuk dari sini. Kemudian ini ada rangkaian untuk di SMPS namanya filter ya, line filter. Ini line filternya, ini ada fuse utama. Ini fuse gelas ya, gelas fuse. Kemudian ini ada kapasitor sebagai filter. Kemudian ini ada NTC, negatif temperatur koefisien, ini sebagai protektor ya, proteksi ya, untuk hubung singkat atau misalnya untuk petir. Nah, ini yang memproteksi ini kalau ada gangguan dari sumber line 220 atau 230 AC. Kemudian adalah ini filter, line filter. Jadi dari input line ini, line dan netral ini masuk ke trafo ini dan outputnya lanjut ke bagian input rectifier. Input rectifier ini ada seperti dioda sisir ya, dioda sisir disebut atau dioda bridge. Nah, ini dioda, ada diodanya ini berbentuk sisir. Kemudian ini ada switch. Ini switch, ini ada yang tanpa switch, ada yang pakai switch. Ini untuk 110
dan 220. Jadi kalau misalnya ada yang inputnya 110, ini bisa dirubah ya. Nah kemudian, nah ini yang satu blok ini input, rectifier, dan filter. Kalau untuk yang komplit biasanya atau lebih yang bukan sederhana, ini namanya pakai MV filter ya. Kemudian di bagian sini ada filter. Ini masih filter input ya, ada kapasitor 2 ini gandeng ini, biasanya ini di paralel ya, input filter. Ini pada umumnya power supply kaleng ini sama semua modelnya, walaupun ampernya berbeda, biasanya rangkaiannya sama ya. Kita ulang sekali lagi ya, dari fuse, kemudian ada proteksi NTC, atau biasanya selain NTC dia pakai varistor, kemudian ada kapasitor, ada kemudian line filternya ini satu blok ya. Line filter ini ada kapasitor keramik, kemudian ada ini induktor yang dual ya, induktor yang dual, ada kapasitor. Nah ini untuk fuse input main fuse, kemudian dia ada rectifiernya tadi, kemudian ada filter daripada output rectifier yang pertama. Kemudian tadi yang kedua bloknya itu adalah PWM controller. PWM controller dia ini masuk ini full switch ya, full switch. Untuk SMPS itu adalah prinsip kerjanya berbeda dengan power supply yang linear. Yang linear itu biasanya hanya sederhana ya, 3 blok dari rectifier, kemudian diatur ya, regulated ya. Ini ada PWM controllernya, ini ada IC. Biasanya untuk SMPS itu selalu ada IC. Ini SMPS termasuk yang sederhana ya, ada IC-nya ini full switch. Jadi masuk dari sini adalah gelombang sinus, nanti masuk ke sini PWM controller itu akan menghasilkan gelombang gigi gergaji ya, gigi gergaji. Kemudian dari sini power output, ini tuh output transformer ya, output trapo. Nah, kemudian di sini ada transistor atau MOSFET ya. Ini MOSFET di bagian MOSFET output ya, di bagian power outputnya. Kemudian dari sini masuk PWM controller, masuk lagi ke trapo yang satu lagi nih. Ini trapo di bagian output juga, di bagian output trapo output. Kemudian nanti trapo ini akan menghasilkan tegangan yang bermacam-macam biasanya ya. Nah ada yang tegangan yang dipakai buat feedback ke belakang ke inputnya, kemudian ada yang dilanjutkan ke output. Kemudian ini ada trapo output filter ya. Kalau ini tadi input filter, ini output filter. Nah ini yang regulatednya, itu output regulatednya ini biasanya terdiri dari dioda yang berbentuk seperti ini nih, yang kaki 3. Ini dioda fast biasanya namanya, ultra fast dioda. Kemudian ini adalah di bagian sisi outputnya ya, di bagian sisi output, karena ini adalah regulatednya di sini, regulatednya di sini tadi, regulated outputnya. Ini termasuk rectifier output, rectifier output masuk di bagian sini ya. Ini ada dioda, untuk inputnya pakai dioda sisir ini, untuk outputnya pakai dioda fast. Ini untuk power, biasanya untuk penguat arus ya, di bagian PWM nya. Ini bagian filter, setelah output dari rectifier pertama dia akan filter ini. Jadi outputnya biasanya kalau masuknya dari sini 220 atau 230, biasanya output dioda itu kurang lebih 280 sampai 300 volt. Jadi kalau kita ukur di sini di kapasitor ini biasanya 300 volt DC. Nah ini untuk yang SMPS yang sederhana, yang biasa dipakai untuk sehari-hari ya, misalnya untuk kamera atau device lainnya. Kemudian yang kedua kita mau bandingkan dulu yang ini ya. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini 24 volt tapi outputnya 4,5 ampere, namun ini kelihatan lebih besar ya. Ini sama SMPS dan rangkaiannya terlihat komplit ya. Namun ini outputnya ada beberapa output, tapi untuk 24 voltnya ini hanya 0,5 ampere. Nah kalau ini yang biasa sering kita temukan di pasaran, kalau ini yang power supply yang branded ya,
kemungkinan kita tidak bisa dapatkan ini di pasar lokal. Nah, kita mau bandingkan dulu. Kita sudah jelaskan tadi yang kaleng, yang ini yang kecil. Kita mau coba lihat juga ini SMPS yang model begini. Nah, coba teman-teman bisa lihat di bagian, dibandingkan dulu ini apa ya. Nah, di perbedaannya adalah untuk yang besar ini ada pakai ini ya, pendingin ya, heatsink ya. Jadi ada komponennya itu di dalam tuh tidak kelihatan karena ketutupan dengan heatsink ini. Oke, untuk yang kedua ini kita mau lihat dulu dari samping kelihatan ya. Untuk AC masuk dari sini ya. AC masuk dari sini, dia ada switchnya. Lalu masuk ke dalam itu ini inputnya nih. Ini input 220 atau 230 volt. Kemudian di sini ada kapasitor, yang kapasitor AC ya. Nih kalau kita lihat ada 1, 2, 3. Mungkin masih ada di dalam yang nggak kelihatan ya, yang kelihatan aja ya 1, 2, 3. Ini fungsinya sama semua. Kemudian ini ada 2 induktor yang gede ya. Ini bukan trafo ya, induktor ya. Nah, ini fungsinya tadi ini sebagai EMI filter, electromagnetic interference ya. Jadi sebagai line filter juga, fungsinya sama dengan ini tadi. Fungsinya sama dengan ini ya. Fungsi ini sama dengan ini. Nah, kemudian yang kapasitor yang 2 ini fungsinya sama dengan ini ya. Ini bagian input. Nah, diodanya di mana di sini? Diodanya ada di bagian di dalam ya. Di bagian dalam nih ada kapasitornya juga ada 2 di bagian dalam. Ini semua yang ada heatsink ini sudah pasti adalah ada dioda rectifier input, kemudian ada switch mode ininya, switch mode regulatifnya, kemudian ada dioda ultrafastnya di bagian outputnya, disatukan semua di sini, dipasang heatsink sebagai pendingin. Kemudian ini ada trafo untuk trafo power ya, power trafo. Nah, ini biasanya untuk input trafo ini ada beberapa tegangan dan outputnya menghasilkan beberapa tegangan yang gergaji ya. Nah, lalu di bagian outputnya itu ada rectifier output. Nah, ini nih, rectifier outputnya. Biasanya kalau ada pendingin itu sudah pasti itu kalau tidak dioda MOSFET ya, kalau tidak dioda MOSFET. Karena ini adalah SMPS yang lebih complicated, biasanya ini sudah pakai yang IGBT. Jadi mungkin ini ada IGBT di bagian sini nih ya. Kemudian ini adalah masuk di bagian filter outputnya, karena outputnya di sini. Ini bagian outputnya. Nah, ini bagian filter outputnya semua ada kapasitornya ya. Untuk yang filter dari rectifier pertama ini ada nih kapasitornya ada 2 yang DC. Nanti untuk outputnya setelah power trafo ini dia nanti akan masuk ke sini nih, rectifier output. Dari rectifier output ini akan difilter dengan trafo ini ya. Kemudian di bagian input tadi apakah ada proteksi? Itu tentu saja ada proteksinya ya. Ini tidak kelihatan tapi ini pasti ada di dalam tuh, ada NTC, negatif temperature coefficient, dan varistor ya, karena ini lebih complicated. Kalau kita buka ini akan lebih banyak lagi ya komponen yang kelihatan ya. Jadi secara blok dia sama, tapi secara rangkaian dan kompleksitasnya itu berbeda ya, karena memang fungsinya juga berbeda dan kualitas berbeda. Tentu saja harganya juga berbeda ya, dan penggunaannya juga berbeda. Nah, untuk teman-teman untuk yang biasa pakai untuk kalau misalnya hanya di lapangan dan bisa dipakai untuk perangkat yang berbeda, biasanya pakai yang model begini nih. Nah, untuk segi kualitas mungkin ya standar ya, ini standar lah. Tapi untuk yang begini biasanya ini adalah udah power supply khusus yang dipakai untuk perangkat-perangkat tertentu dan tidak bisa di custom ya, dipakai untuk perangkat lain karena memang udah konektornya berbeda ya, dibuat ya. Ini outputnya,
Ini output, inputnya hanya masuk dari apa ya, power cord ya, AC ya. Nah kalau ini input sama outputnya, terminalnya di satu sisi ya. Ini inputnya tadi lainnya, kemudian ini outputnya diisi sama 0. Kemudian ini adalah untuk regulator ya. Regulator ini bisa diatur ininya. Jadi secara blok dia sama, tapi secara kompleksitas itu berbeda ya. Nah kalau kita lihat dari sini sudah pasti yang paling bagus dan tahan lama yang ini ya, yang besar ya. Kita lihat dulu dari segi ini filternya. Ini walaupun 4,5 ampere, tapi dia masih pakai filter yang kecil ya, yang sederhana. Dia ada kapasitor apa namanya, kapasitor AC atau MKP biasanya. Kemudian ada line filter yang kecil begini, rectifier. Kalau ini dia diganti dengan kapasitor yang gede ya, kapasitasnya juga lebih gede. Kemudian induktornya juga lebih gede biasanya, jadi outputnya pasti lebih bersih ya, noise-nya. Biasanya di SMP itu ada rangkaian smoothingnya, jadi untuk yang model begini ini ada smoothing untuk membersihkan ripple ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman atau teman-teman teknisi atau engineer atau siapa saja yang coba memperbaiki power supply, harus tahu ya fungsi masing-masing ya. Jadi selain kita tahu cara mengukur komponen dan membaca komponen, kita harus tahu tuh blok power supply SMP itu seperti apa. Nah, jadi power supply SMP yang seperti apa juga atau model yang seperti apa juga pada dasarnya di dalamnya tuh sama ya, karena bloknya sama, tapi bagian-bagiannya itu adalah kita bisa lihat per blok. Nah untuk mencari tahu kerusakannya juga kita bisa ukur mulai dari urut dari input ya sampai output. Nanti untuk bagaimana cara untuk mengetahui komponen di power supply apakah rusak di dalam rangkaian tanpa kita harus mencabut komponennya, kita bisa ukur satu-satu. Ini nanti akan kita buat di video yang berbeda ya untuk teman-teman. Jadi jangan lupa nanti di subscribe channelnya, kita akan buatkan nanti video yang lain bagaimana caranya untuk mengetahui komponen-komponen di dalam power supply SMPS sebelum dicabut apakah masih bagus atau sudah rusak. Kalau misalnya dia rusaknya sudah pecah atau terbakar, itu sudah kelihatan. Tapi kalau kondisi kelihatan mulus tanpa ada tanda-tanda atau marknya itu tanda kebakar atau gembung misalnya kayak kapasitor, nah itu kita harus ukur ya. Nanti ada patokan-patokannya yang kita pakai supaya untuk mempermudah apakah ini rusak atau tidak. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.